Ini kondisi di Maumere ketika pasca bencana Gempa bumi yang beramplitudo 7,4 mengguncang Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Getaran gempa juga dirasakan di sejumlah daerah. BMKG mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah daerah tersebut. Bencana gempa bumi tak hanya terjadi di Nusa Tenggara Timur. Tercatat gempa besar juga pernah melanda Aceh pada 2004 dan Sumatera Barat pada 2009 silam. Sejumlah bencana alam tersebut menyentak karena mengakibatkan ribuan warga meninggal dan rusaknya banyak rumah warga maupun fasilitas publik. Di Sumatera Barat khususnya, ancaman bencana tak hanya itu saja. Para ahli juga memprediksi adanya ancaman baru Megatrust Mentawai. Gempa yang diprediksi juga disertai dengan tsunami tersebut mengancam 7 daerah yang berada di kepulauan dan daerah pantai di Sumatera Barat. Tentu yang kita khawatirkan selama ini adanya potensi gempa yang mungkin akan menimbulkan tsunami. Dan itu sudah disikapi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Satu, kita walaupun saat pandemi ini beberapa kegiatan sudah tergeser kepada penanggulangan bencana pandemi, tapi kita tetap kerjasama dengan BPBD untuk kembali mengingatkan para pelaku, terutama BPBD Provinsi Kabupaten Kota, untuk kembali melihat satu dokumen renkonnya, apakah ada hal-hal yang perlu diperbarui dengan data yang terbaru atau tidak. Selain itu juga ada ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Sumatera Barat juga diancam letusan gunung api karena adanya sejumlah gunung berapi aktif di daerah tersebut. Pasca gempa 2009 di Sumatera Barat, upaya mitigasi bencana masif dilakukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat mencatat sudah ada 3 bangunan yang sebagai shelter. Juga ada 70 bangunan potensi shelter di Kota Padang. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga telah ada shelter alam yang berada di daerah ketinggian. Sama di pinggiran Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dulu kita tidak punya jalur-jalur yang bisa dilakukan untuk evakuasi. Sekarang kayak jalan dari Alai sampai ke bypass, jalan utama kita yang sudah ada sebelumnya arah ke Endarung, jalan lain dari Lapai menuju bypass, jalan lain dari Simpang Lalang menuju bypass, itu semua sudah diperbesar. Dan alhamdulillah kondisi sehari-hari sudah bisa dilalui oleh kendaraan dengan lancar. Walaupun itu tidak mencukupi untuk satu jenis evakuasi saja. Yang kedua adalah sudah mulai dibangunnya shelter-shelter oleh pemerintah. Yang betul-betul shelter ada 3, tapi yang berpotensi shelter untuk ibu kota provinsi saja lebih dari 70. Namun pembangunan shelter ataupun tempat evakuasi sementara tersebut menurut pegiat kebencanaan Khalid Saifullah belum diikuti dengan kajian teknis dan akademik, sehingga bangunan tersebut benar-benar ramah gempa dan tahan gelombang tsunami. Ia meminta agar kajian bisa segera dilakukan agar bangunan untuk evakuasi itu tidak berubah menjadi senjata pembunuh massal. Nah, ini menjadi prioritas. Nah, sampai saat ini kita melihat masih sangat kurang sebenarnya dalam konteks kesiapan mitigasi struktural menghadapi potensi ancaman tsunami terutama. Kalau dihitung bangunan yang sudah dibangun, itu memang berpotensi untuk tes banyak. Tapi kemudian belum ada kajian yang secara teknis, akademis, yang kemudian bisa memberikan justifikasi apakah bangunan ini memang betul-betul recommended untuk dijadikan oleh masyarakat ketika terjadi gempa bumi dan kemudian berpotensi diikuti tsunami. Selain pembangunan tempat evakuasi, saat ini juga telah diperbanyak dan diperlebar jalur-jalur evakuasi, sehingga warga bisa dengan lancar menyelamatkan diri mereka saat adanya ancaman gempa dan tsunami. Namun, petunjuk arah evakuasi juga perlu diperbanyak. Khalid juga mengingatkan ancaman gempa patahan Semangka yang ada di daratan Sumatera Barat. Menurutnya, upaya mitigasi struktural dan non-struktural di jalur patahan itu juga harus ditingkatkan karena prediksi korban jiwa yang banyak.
mitigasi strukturalnya adalah yang paling penting itu bagaimana kemudian bangunan atau struktur bangunan yang ada di wilayah-wilayah yang ancaman bahaya gempa bumi dan tsunami-nya itu tinggi, itu harus dipastikan memenuhi standar ramah terhadap gempa. Kemudian terkait dengan potensi ancaman tsunami, mitigasi strukturalnya kemudian memang harus menjadi prioritas untuk menyiapkan tempat-tempat evakuasi sementara, terutama di jalur-jalur merah. Apakah itu kemudian dalam bentuk tempat evakuasi sementara vertikal maupun kemudian fasilitas evakuasi dalam bentuk horizontal. Jadi misalnya membangun TES, kemudian memperbanyak jalur-jalur evakuasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di jalur merah. Agar korban akibat bencana bisa diminimalisir, upaya mitigasi baik struktural dan non-struktural, termasuk peran serta masyarakat harus terus ditingkatkan, karena bencana khususnya gempa bumi datang tanpa diduga.